Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Azahra Salsabila dari kelas 11 IPA 5. Video ini dibuat sebagai pengayaan matematika minat yang diajar oleh Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran. Yang kedua, kedudukan dua lingkaran. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu persamaan garis singgung lingkaran atau disingkat dengan PGS. Ada 3 jenis yang diketahui dalam menentukan persamaan garis singgung. Jenis yang pertama yaitu diketahui titik singgungnya X1, Y1. Yang kedua, diketahui gradien garis singgungnya. Yang ketiga, diketahui titik di luar lingkaran. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya X1, Y1 pada lingkaran. Bentuk yang pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya bagaimana? Persamaan garis singgungnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. X1 dan Y1 nya ini merupakan titik singgungnya ya. Lalu yang kedua, di sini ada buka kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya bagaimana? Persamaan garis singgungnya yaitu buka kurung X1 dikurang A tutup kurung buka kurung X dikurang A tutup kurung ditambah buka kurung Y1 dikurang B tutup kurung buka kurung Y dikurang B tutup kurung sama dengan R kuadrat. Lalu yang ketiga, di sini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah A per 2 buka kurung X1 ditambah X tutup kurung ditambah B per 2 buka kurung Y1 ditambah Y tutup kurung ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu persamaan garis singgung atau PGS jika diketahui gradien garis singgungnya. Gradien garis singgung dilambangkan dengan M. Sekarang kita masuk yang bentuk yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya bagaimana? Persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Di sini plus minus, jadi nanti ada 2 jawaban ya. Bentuk yang kedua, X kurang buka kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung ditambah buka kurung Y dikurang B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya Y dikurang B sama dengan M buka kurung X kurang A tutup kurung plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Di sini ada plus minus, jadi nanti jawabannya ada 2 ya. Lalu yang bentuk ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya Y ditambah setengah B
setengah dikali B, sama dengan M buka kurung X ditambah setengah dikali A tutup kurung plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Di sini ada plus minus, berarti nanti jawabannya ada 2 ya. Nah, di sini ada catatannya lagi. Ya, catatan yang pertama yaitu 2 garis saling sejajar, gradiennya M1 sama dengan M2. Lalu 2 garis tegak lurus, gradiennya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Lalu catatan yang ketiga, garis singgung membentuk sudut theta terhadap sumbu X, gradiennya M sama dengan tan theta. Yang ketiga, persamaan garis singgung jika diketahui titik X1, Y1 di luar lingkaran. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan bantuan garis polar, sifat diskriminan, atau substitusi titik X1, Y1 ke rumus garis singgung bergradien. Simbol gradien yaitu M. Di video ini kita hanya menggunakan bantuan garis polar. Bentuk yang pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. PG polarnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Bentuk yang kedua, buka kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. PG polarnya buka kurung X1 dikurang A tutup kurung buka kurung X kurang A tutup kurung ditambah buka kurung Y1 dikurang B tutup kurung buka kurung Y dikurang B tutup kurung sama dengan R kuadrat. Bentuk yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. PG polarnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah A per 2 buka kurung X1 ditambah X tutup kurung ditambah B per 2 buka kurung Y1 tambah Y tutup kurung ditambah C sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan PGS atau persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34 pada titik singgung 3,5. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini pada soal ini kita menggunakan menentukan persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Di sini bentuknya seperti di soal. Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bila bentuknya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya nanti menjadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Berarti untuk soal ini kita tulis lagi ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Persamaan garis singgungnya bagaimana? X1 dikali X. X1 nya ini merupakan titik singgungnya ya, berarti yang 3. Kan X1 berarti di sini 3. Berarti 3 kali X atau jadinya 3X ditambah di sini Y1 dikali Y. Berarti Y1 nya titik singgungnya ya, berarti Y1 di sini yaitu 5. Berarti 5 dikali Y jadinya 5Y sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini, lihat di sini. Di sini
Kenapa 34? Karena gini, bentuknya kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti kalau soalnya seperti ini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 34, berarti 34 inilah nilai dari r kuadrat. Kita tulis 34-nya di sini. Jadi hasilnya 3x ditambah 5y sama dengan 34. Ini merupakan persamaan garis singgungnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu tentukan PGS atau persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 jika gradien garis singgungnya 2. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kita saat ini menggunakan penentuan persamaan garis singgung jika diketahui gradien garis singgungnya. Oke, di soal ini persamaannya dia berpusat di 0,0. Berarti kita menggunakan ini ya, yang berpusat di 0,0. Sama kan bentuknya? Nah, bila bentuknya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka bagaimana persamaan garis singgungnya? Nah, persamaan garis singgungnya menjadi y sama dengan mx plus min r akar m kuadrat ditambah 1. Plus min ini artinya nanti ada 2 jawaban ya. Nah, sekarang kita mencari jari-jarinya dulu. Kenapa kita cari jari-jarinya dulu? Karena m atau gradiennya sudah diketahui 2, tinggal jari-jarinya. Oke, gimana cara cari jari-jarinya? Caranya kita tulis lagi soalnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Sesuai bentuk umumnya kan seperti ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini berarti r kuadrat itu sama dengan 5. Nah, r kuadrat sama dengan 5, kita tulis. Lalu berapa r-nya? Artinya r-nya sama dengan akar 5. Setelah kita sudah dapat jari-jarinya, tinggal kita masukin ke persamaan garis singgungnya ini. Yang pertama dulu kita pakai yang plus ya. Oke, di sini kita langsung masukin aja. Y sama dengan 2x ditambah akar 5 kali akar 4 tambah 1. 2-nya ini dari mana? 2 ini kan m ya. M-nya 2, jadi 2x ditambah akar 5-nya ini dia R-nya akar 5, kita masukin kali akar 4-nya dari mana? 4 ini merupakan m kuadrat atau gradiennya dipangkatin 2. Gradiennya 2 dipangkatin 2 jadi 4 ditambah 1. Kita selesaiin. Y sama dengan 2x ditambah akar 5 dikali akar 5. Y sama dengan 2x ditambah akar 25. Y sama dengan 2x ditambah 5. Nah, belum selesai karena tadi ada plus min. Tadi kita sudah menggunakan yang plus, sekarang kita menggunakan yang min. Berarti kita masukin sama kayak tadi. Y sama dengan 2x, 2-nya dari gradien m 2x dikurang akar 5, akar 5-nya r dikali akar 4-nya dari m kuadrat, 2 dikuadratin jadi 4 ditambah 1. Kita selesaikan. Y sama dengan 2x dikurang akar 5 dikali akar 5. Y sama dengan 2x dikurang akar 25. Y sama dengan 2x kurang 5. Jadi jawabannya ada 2 ya, yaitu Y sama dengan 2x tambah 5 atau Y sama dengan 2x kurang 5. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 melalui titik 7,1. Kita soal ini menggunakan cara yang sudah kita pelajari tadi. Caranya
menentukan persamaan garis singgung bila diketahui titik di luar lingkaran. Tapi kita menggunakan bantuan garis polar. Kita langsung aja menjawab soal ini dengan step yang pertama, yaitu step yang pertama persamaan garis kutub di 7,1. Di sini X1 dikali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Kenapa memakai yang bentuk ini? Karena di soal dia menggunakan 0,0. Langsung kita masukin saja titiknya 7, X1 ini 7, kita masukin 7X ditambah Y1 nya itu 1, kita tulis aja langsung Y, karena 1 dikali Y sama dengan Y sama dengan jari R kuadratnya di sini di soal 25, kita tulis di sini 25. Lalu kita pindah ruas, jadi Y sama dengan 25 dikurang 7X sama dengan, ini jadi persamaan bintang ya, kita namain persamaan bintang. Lalu kita lanjut ke step yang kedua, substitusikan persamaan bintang yang tadi ini ke lingkaran. Ke lingkaran maksudnya disubstitusikan ke sini ya, persamaan ini. Masukin X kuadrat ditambah dengan Y. Di sini kita substitusikan persamaan ini ke sini. Jadinya seperti ini. Buka kurung 25 dikurang 7X tutup kurung kuadrat sama dengan 25. 25-nya tulis lagi. Jadinya X kuadrat ditambah buka kurung 25 dikurang 7X tutup kurung dibuka kurung 25 dikurang 7X tutup kurung sama dengan 25. Ini kita kali pelangi. Nanti hasilnya jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari X-nya. Ini kita cari caranya buka kurung X dikurang 4 tutup kurung, buka kurung X dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. X-nya jadi X1-nya itu 4 atau X2-nya sama dengan 3. Nah, karena kita sudah mengetahui X1 dan X2-nya, kita masukin lagi X yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan bintang, dalam persamaan ini yang tadi. Oke, kita masukin, jadi Y sama dengan 25 dikurang 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi 25 dikurang 28 sama dengan min 3. Lalu yang X kedua ini sama dengan 3. Kita masukin juga ke persamaan bintang. Jadi Y sama dengan 25 min 7 dikali 3 sama dengan min 21. Jadi 25 dikurang 21 sama dengan 4. Jadi di sini titik singgungnya kita sudah dapat, yaitu saat X-nya 4, Y-nya min 3, dan di sini X-nya 3, Y-nya 4. Nah, tapi kan yang kita cari persamaan garis singgung. Jadi ini belum selesai. Kita cari persamaan garis singgungnya untuk persamaan garis singgung di titik 4, min 3. Ini persamaannya, persamaan yang tadi sama X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 25. Kita masukin titik yang udah kita ketahui, 4 dimasukin di X1 jadi 4X. Min 3 kita masukin di Y1 jadi min 3Y. Jadi 4X min 3Y sama dengan 25-nya turun jadi 25. Lalu kita cari persamaan garis singgung di titik 3,4. Sini ada X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan 25. Kita masukin 3-nya di X1 jadi 3X ditambah 4-nya dimasukin di Y1 jadi 4Y sama dengan 25. Jadi hasilnya ada 2 ya, yang dikotakin ini yang hasil, ini dua-duanya hasilnya.
Oke, sekarang kita bahas materi yang kedua, yaitu kedudukan dua lingkaran. Di dalam materi kedudukan dua lingkaran ini dibagi menjadi dua, sepusat dan tidak sepusat. Kita bahas yang sepusat dulu. Di sini ada lingkaran yang sepusat. Dapat dilihat di gambar ini, lingkaran pertama merupakan lingkaran yang besar dan lingkaran kedua merupakan lingkaran yang kecil ya. Di sini ada P1 sama dengan P2, artinya pusat di lingkaran pertama sama dengan pusat di lingkaran kedua. Ini ya pusatnya yang merah. Selanjutnya ini ada R2 lebih kecil dari R1. Artinya apa? Jari-jari di lingkaran kedua atau lingkaran yang kecil ini lebih kecil dari jari-jari di lingkaran satu atau jari-jari lingkaran yang besar. Oke, sekarang kita membahas tentang lingkaran yang tidak sepusat. Yang pertama, di sini ada L2 berada di dalam L1. Sama kayak tadi, lingkaran pertama merupakan lingkaran yang besar, lingkaran kedua merupakan lingkaran yang kecil. Di sini di gambar ini L2 berada di dalam L1. Mereka tidak sepusat ya. Lalu di sini ada P1, P2 lebih kecil dari R1 dikurang R2. Nah, P1, P2 ini merupakan jarak dari titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran kedua. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. P1, P2 sama dengan akar buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y1 dikurang Y2 tutup kurung kuadrat. Ini bisa kebalikannya, sama aja. Selanjutnya di sini ada L2 bersinggungan dalam dengan L1. Ini adalah gambar L2 bersinggungan di dalam dengan lingkaran 1. Di sini ada P1 P2 sama dengan R1 dikurang R2. Lalu yang ketiga di sini ada L2 bersinggungan luar dengan L1. Di sini L1-nya yang lingkaran besar, L2-nya lingkaran yang kecil. Di sini ada P1 P2 sama dengan R1 ditambah R2. L2 berpotongan dengan L1. Di sini ada gambarnya. Dan di sini ada P1 P2 lebih kecil dari R1 tambah R2. Selanjutnya di sini ada L2 berada di luar L1. Berikut gambarnya. Di sini ada P1 P2 lebih besar dari R1 tambah R2. Ini maksudnya di kotak-kotak ini apa? Jadi misalnya nilai, contohnya ini ya. Contohnya ini P1, nilai P1 P2-nya ini lebih kecil dari R1 dikurang R2, maka ini artinya L2 berada di dalam L1. Begitupun dengan yang lainnya. Sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan lingkaran L1 atau lingkaran pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 2Y min 11 sama dengan 0, dengan L2 atau lingkaran 2, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita langsung jawab saja. Di sini L1-nya kita tulis lagi. Yang pertama kita cari yaitu titik pusat. Nah, bagaimana cara mencari titik pusat? Di sini sudah ada rumus mencari titik pusat. Rumus ini untuk mencari titik pusat bila persamaannya bentuknya seperti ini ya. Di
Di sini rumusnya P itu titik pusat. Jadi dalam kurung min A besar per 2, min B besar, maaf B besar ya, per 2 tutup kurung. Kita di sini di persamaan ini yang mana yang A besar, yang mana yang B besar ya. Di sini A besarnya itu seperti ini. Yang B. Nah, jadi yang A besar di persamaan ini itu min 4 dan B besar di persamaan ini itu min 2. Nah, di sini kita masukkan min 4 tadi ke dalam rumus. Min 2-nya juga dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama ya. Kita masukin. Nah, di sini kita selesaikan. Min dikali min sama dengan positif. 4 per 2 sama dengan 2. Di sini min ketemu min sama dengan 2. Min ketemu min sama dengan positif. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi titik pusatnya kita tahu 2,1. Oke, sekarang kita cari jari-jarinya. Nah, cara cari jari-jarinya di sini ada rumusnya. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Bedanya ya, diperhatikan di sini tuh A-nya kecil, B-nya kecil. Beda dengan ini A-nya besar, ini B-nya besar. Nah, hasil dari ini yang tadi min A per 2, min B per B besar, maaf ya, saya ulang, min A besar per 2, min B besar per 2, hasilnya nanti titik pusatnya menjadi A kecil, B kecil. Nah, baru kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ke rumus yang ini. Jari-jari sama dengan akar A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang C. Kita masukin ya. Tadi kita udah dapet. Nah, di sini tadi kita udah dapet ya hasil dari mereka, hasil dari ini. Berarti ini adalah A kecil, B kecil. Berarti A kecil 2 kuadrat ditambah ini B kecil kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurang ya C. C-nya yang mana? C-nya ini. Min 11 inilah C-nya. Nah, jadi dikurang dalam kurung min 11. Oke, kita selesaikan ini. Jadinya R1 atau jari-jari lingkaran 1 sama dengan akar 16. R1 sama dengan 4. Oke, tadi kita sudah mencari titik pusat lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran pertama. Sekarang kita cari yang lingkaran kedua. Kita tulis lagi ya lingkaran kedua, persamaan lingkaran keduanya di sini. Oke, masih dengan rumus yang sama yang tadi ini untuk mencari titik pusat. Ini A-nya yang mana? A-nya yang ini ya tadi. A besarnya yang ini min 4. Oke, ini ada yang kurang. Oke, ini B besarnya yang ini, C-nya yang ini ya. Berarti kalau kita masukin ke rumus yang tadi ini untuk mencari titik pusat, A-nya tadi min 4, ini juga min 2, kita taruh di sini. Oke, jadi ini min dikali min sama dengan positif 4 per 2, jadinya 2. Ini min dikali min sama dengan positif, jadi ini 2 per 2 sama dengan 1. Oke, jadi kita dapat titik pusatnya 2,1. Sekarang kita cari jari-jari yang jari-jari lingkaran kedua. Rumusnya masih sama seperti ini. Tadi hasil dari ini jadi hasilnya jadi
A kecil, ini mereka ini jadinya B kecil. 2 ini merupakan A kecil, 1 ini merupakan B kecil. Baru kita bisa masukin ke rumus yang ini. Berarti ini 2 kuadrat ditambah B kecilnya itu 1, jadi 1 kuadrat dikurang C-nya di sini min 4, jadi dikurang dalam kurung min 4. Kita selesaikan. Jadi jari-jari kedua, lingkaran kedua sama dengan akar 9, jari-jari lingkaran kedua sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat ya tadi titik pusat lingkaran kedua dan jari-jari lingkaran kedua, titik pusat lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran pertama. Jadi dapat disimpulkan titik pusat pertama sama dengan titik pusat lingkaran kedua, yaitu 2,1. Nih ya, 2,1. Lalu jari-jari lingkaran kedua lebih kecil dari jari-jari lingkaran pertama. Tadi jari-jari lingkaran kedua itu 3, jari-jari lingkaran pertama itu 4. Benar ya? 3 lebih kecil dari 4. Jadi dapat disimpulkan lingkaran 1 dan lingkaran 2 sepusat di 2,1. Di titik 2,1. Lalu lingkaran kedua berada di dalam lingkaran ke-1 karena jari-jari lingkaran kedua itu lebih kecil dari jari-jari lingkaran pertama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan kedudukan lingkaran L1 atau lingkaran 1, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 12Y ditambah 29 sama dengan 0. Dengan L2 atau lingkaran 2, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita langsung jawab. Persamaan L1-nya kita tulis lagi di sini. Lalu yang pertama yang kita cari yaitu titik pusatnya dulu. Cara cari titik pusatnya dengan rumus ini. Sama kayak tadi. Di sini rumusnya titik pusat itu rumusnya ini min A besar per 2, min B besar per 2. Oke, nanti hasil dari ini bila diselesaikan min A besar per 2 bila diselesaikan nanti hasilnya menjadi A kecil. Lalu ini min B besar per 2 bila diselesaikan nanti hasilnya menjadi B kecil. Oke? Jadi di sini di persamaan ini A besarnya itu 6 dan B besarnya itu min 12. Kita masukkan 6 di sini, min 12 di sini. Dimasukkan ke rumus ya. Jadi ini kita selesaikan, min dikali positif sama dengan min 6 per 2 sama dengan 3, jadi hasilnya min 3. Ini min dikali min sama dengan positif 12 per 2 sama dengan 6, jadi 6 ya hasilnya. Nah, min 3,6 ini min 3-nya itu A kecil, 6-nya itu B kecil. Oh iya, kenapa sama-sama pakai rumus ini? Karena ini bentuk persamaannya sama kayak tadi contoh soal pertama. Bila bentuk persamaannya seperti ini, untuk mencari titik pusatnya menggunakan rumus ini. Oke? Tadi kita sudah dapat titik pusat lingkaran pertama. Sekarang kita mencari jari-jari lingkaran pertama. Untuk mencari jari-jari, rumusnya menggunakan ini. Jadi jari-jari sama dengan akar A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang C. Jadi jari-jari kita tulis di sini, jari-jari lingkaran pertama sama dengan akar A kecilnya tadi kita udah dapat ya, min 3
saat kita masukkan ke rumus. Jadi saya ulangi, jadi ini akar buka kurung min 3 tutup kurung kuadrat ditambah B kecilnya tadi kita sudah dapat 6. Jadi kita masukin di sini. Jadi buka kurung 6 tutup kurung kuadrat dikurang C-nya di sini 29. Jadi dikurang 29. Oke. Kita tulis lagi di sini jari-jari lingkaran pertama sama dengan akar 16. Jadi jari-jari lingkaran pertamanya sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah dapat titik pusat lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran pertama. Sekarang kita cari yang lingkaran kedua. Kita tulis lagi persamaan lingkaran kedua di sini ya. Nah, ini kita cari titik pusatnya sama dengan rumus ini. Ini yang jadi A besarnya min 6. Yang jadi B besarnya 4. Yang jadi C ini 4. Oke. A besarnya kita masukin ke rumus sini. B besarnya 4 ini kita masukin ke rumus. Oke, jadi kita selesaikan. Min dikali min sama dengan positif. 6/2 sama dengan 3. Jadi kita tulis ini 3. Ini min kali positif sama dengan min. 4/2 sama dengan 2. Jadi kita tulis di sini min 2. Jadi 3, min 2. 3-nya ini A kecil. Min 2-nya ini B kecil. Oke, kita sudah dapat titik pusat lingkaran kedua. Sekarang kita cari jari-jari lingkaran kedua. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu ini. Yaitu R sama R kecil, ini R ini jari-jari sama dengan akar A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang C. A-nya tadi 3 ya. Berarti 3 kuadrat ditambah B-nya tadi min 2, jadi kita tulis di sini buka kurung min 2 tutup kurung kuadrat dikurang C. C-nya di sini 4, jadi dikurang 4 ya. Jadi jari-jari lingkaran kedua sama dengan akar 9. Jari-jari lingkaran kedua sama dengan 3. Oke, kita sudah dapatkan titik pusat lingkaran kedua, jari-jari lingkaran kedua, titik pusat lingkaran pertama, dan jari-jari lingkaran pertama. Sekarang kita cari P1, P2. Nah, P1, P2 tadi sudah kita bahas di yang tadi ya. Nah, cara cari P1, P2-nya ini menggunakan rumus P1, P2 sama dengan akar buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y1 dikurang Y2 tutup kurung kuadrat. Jadi P1 kalau kita masukkan di sini P1 P2 sama dengan akar X1-nya tadi di sini ya min 3. Jadi buka kurung min 3 dikurang X2-nya 3 kurang 3 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y1-nya di sini tadi 6. Jadi saya ulangi, buka kurung 6 dikurang Y2-nya min 2. Buka kurung min 2 tutup kurung kuadrat tutup kurung. Jadi sama dengan akar ini kalau kita selesaikan ini menjadi saya ulangi, maaf. Bila kita selesaikan yang ini kita selesaikan sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, itu tadi 10 ini merupakan P1 P2. Hasilnya. Lalu sekarang kita mencari jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua. Tadi jari-jari lingkaran pertama 4 sama jari-jari lingkaran kedua 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, dapat kita simpulkan P1 P2 lebih besar
dari R1 ditambah R2. Benar ya, P1 P2 tadi 10 lebih besar dari 7. R1 R2 tadi 7 kan? Ya, berarti benar. Jadi dapat disimpulkan lingkaran kedua berada di luar lingkaran pertama. Tadi kita sudah bahas yang pertama persamaan garis singgung lingkaran, yang kedua kedudukan dua lingkaran. Nah, ini tadi kita sudah terakhir ini sudah membahas contoh soal kedua tentang kedudukan dua lingkaran ya. Hasilnya ini ya. Maksudnya jawabannya L2 berada di luar L1. Nah, sudah kita bahas kedua materi itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.